Kelompok 10 dengan tema Asia Tenggara dalam Globalisasi dengan beranggotakan Reva Agnia, Muhammad Ashab, Agung Rahmat Santoso, Tasya Nadira. Selamat menyaksikan. Gak respect banget, Wo. Oh my God. Globalisasi adalah arus yang terus bergerak, menghubungkan negara-negara dalam jaringan ekonomi, politik, teknologi, dan budaya secara lebih intens daripada sebelumnya. Dalam arus besar ini, Asia Tenggara bukanlah penonton, melainkan pemain aktif yang turut membentuk wajah dunia global saat ini. Dengan posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam serta manusia, Asia Tenggara menjadi kawasan penting dalam perdagangan dunia. Tak hanya itu, kolaborasi regional seperti ASEAN menjadi kawasan ini kuat secara politik dan ekonominya semakin terintegrasi. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana Asia Tenggara memainkan perannya dalam era globalisasi, mulai dari perdagangan internasional, hubungan multilateral, hingga responnya terhadap isu-isu global. Perdagangan internasional merupakan fondasi utama dari globalisasi, dan Asia Tenggara adalah salah satu poros pentingnya. Pada tahun 2022, kawasan ini menyumbang lebih dari 7% perdagangan global. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia menjadi simpul penting dalam jaringan distribusi barang dan jasa dunia. ASEAN yang beranggotakan 10 negara telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi regional. Dengan produk domestik bruto gabungan sekitar 3,6 triliun dolar AS, ASEAN saat ini menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia. Diprediksi pada 2030, ASEAN akan naik menjadi ekonomi terbesar keempat mengalahkan Jerman. Pendorong utama dari pertumbuhan ini adalah kebijakan perdagangan terbuka dan integrasi ekonomi melalui berbagai perjanjian. ASEAN telah menandatangani 27 perjanjian perdagangan bebas, termasuk dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Australia. Salah satu yang paling menonjol adalah kemitraan ekonomi komprehensif regional. Ini menjadi kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia. Perjanjian ini juga memperkuat rantai pasokan di kawasan Asia dan membuka peluang besar bagi industri dalam negeri. Negara seperti Vietnam dan Malaysia memanfaatkan situasi ini untuk menarik relokasi pabrik dari Tiongkok sebagai bagian dari strategi diversifikasi global. Sementara itu, Singapura tetap unggul dengan mengembangkan sektor jasa dan keuangan berbasis teknologi. Hubungan multilateral dan kolaborasi global. Globalisasi bukan hanya soal perdagangan, tapi juga kolaborasi internasional yang membentuk kebijakan, standar, dan arah pembangunan. Asia Tenggara aktif membangun hubungan multilateral melalui berbagai forum seperti ASEAN, WTO, dan PBB. ASEAN menjadi wadah utama kerjasama di kawasan ini. Dengan prinsip non-intervensi dan musyawarah, ASEAN berhasil menjaga stabilitas politik, sekaligus menjembatani negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Inilah yang menjadikan ASEAN sebagai poros diplomasi di Asia Pasifik. Di bidang ekonomi, kerjasama multilateral membuka pintu akses pasar, mengurangi hambatan dagang, dan memperluas kesempatan ekspor. Negara-negara ASEAN dapat mengajukan penyelesaian sengketa perdagangan melalui WTO, menciptakan iklim perdagangan yang stabil dan terprediksi. Dalam konteks revolusi industri 4.0, kolaborasi juga mencakup transformasi digital. Negara-negara ASEAN dapat bekerja sama memajukan e-commerce, vintage, dan startup digital melalui kebijakan bersama.
Hal ini menjadikan kawasan ini salah satu pasar internet dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Melalui kerjasama regional, negara-negara juga saling berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia. Misalnya, Indonesia dapat belajar dari model digitalisasi Singapura atau Vietnam yang berhasil mendorong industri manufaktur digital. Transfer teknologi ini mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing di level global. Asia Tenggara dan isu-isu global. Globalisasi tidak datang tanpa tantangan. Asia Tenggara juga menghadapi berbagai isu global yang memerlukan perhatian bersama. Pertama, pandemi COVID-19 menjadi krisis besar yang menguji ketahanan ekonomi dan sistem kesehatan negara-negara ASEAN. Meskipun beberapa negara seperti Vietnam dan Singapura merespon dengan cepat, negara lain dengan kapasitas terbatas menghadapi kesulitan besar, seperti industri pariwisata runtuh, rantai pasokan terganggu, dan ekonomi menyusut. Namun, ini juga mendorong percepatan digitalisasi dari pendidikan online hingga perdagangan online. Pandemi ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya kerjasama dan solidaritas kawasan. Kedua, isu transisi hijau. Asia Tenggara berada di persimpangan jalan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Di tengah persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, negara-negara ASEAN harus mampu menarik investasi energi hijau tanpa terjebak dominasi negara besar. Contohnya, Indonesia memperkuat hilirisasi nikel untuk industri baterai EV, sambil menggandeng mitra seperti Korea untuk menyeimbangkan dominasi Tiongkok. Sedangkan Malaysia bekerja sama dengan Geely dari Cina untuk membangun pusat produksi kendaraan listrik. Namun di balik itu, tantangan juga datang dari ketimpangan digital dan perubahan iklim. Daerah pedesaan masih tertinggal dalam infrastruktur digital. Kenaikan permukaan laut mengancam negara kepulauan seperti Filipina dan Indonesia. Untuk itu, kerjasama multilateral menjadi kunci. Lewat forum internasional, negara-negara ASEAN bisa mendapatkan bantuan teknis, dana pembangunan, dan akses teknologi ramah lingkungan. Asia Tenggara adalah potret kawasan yang dinamis, adaptif, dan penuh potensi, dari jalur perdagangan internasional hingga panggung diplomasi global. Asia Tenggara memainkan peran penting dalam menghadapi era globalisasi. Namun, perjuangan belum selesai. Untuk membangun masa depan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, Asia Tenggara harus terus memperkuat kerjasama, membangun infrastruktur canggih, meningkatkan kualitas SDM, dan menjawab tantangan zaman. Globalisasi bukan hanya soal arus modal dan barang, tetapi juga tentang bagaimana manusia di kawasan ini mendapatkan manfaat yang setara. Inilah saatnya Asia Tenggara mengambil peran lebih besar sebagai pusat pertumbuhan global. Terima kasih telah menyimak video ini. Mari terus belajar dan berpikir kritis demi masa depan yang lebih baik untuk Asia Tenggara dan dunia.